محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله ومن الله إلى الله في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله رسول الله إلا الله بسم الله ما شاء الله رسول الله خير إلا الله بسم الله ما شاء الله وبكم من نعمة ومن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نور الأنوار سر أسرار وطريق الأخلاق يا رب باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله والظالم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حيكم بداية الإسلام تحية أهل الجنان فتحية فيها السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, dan juga kita iringkan ucapan syukur kita dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhai kita semua dan memberikan maghfirah dan rahmatnya atas kita semua, atas kedua orang tua kita, atas keluarga kita, anak istri kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan, kembali kita berjumpa lagi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah untuk mengkaji dan mengaji kitab Tadhkiratul Auliya li Syekh Fariduddin Al-Attar qaddasallahu sirrahu pada halaman 56. Kemarin itu kita membahas mengulas mengenai Sayyidina Uwais Al-Qarani, maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki daripada manaqibnya Imam Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrahu amin. Al-Hasan Al-Basri yaitu ya, kalau musannif Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kalau musannif radhiyallahu anhu wa ardahu dzikr Al-Hasan Al-Basri rahimahullah radhiyallahu anhu maqamin nubuwah murabbil futuwa wal man ba'al amal wal ilmi wa jumal wara wal halim ma'al al-halim al-iktisabi was sadri Al-Syekh Al-Muqaddam Al-Hasan Al-Basri rawahallahu rahuhu manaqibuhu katsira wa manqibuhu ghazira. Kana sahibu ilmin wa muamalatin daimat dha khaufin wa hazan wa qad ghashiya al-haqqu min jawanibihi. Wa kanat ummuhu min mawali Ummu Salamah radhiyallahu anha wa idza kanat ummuhu mashghulatan bi ba'd al-ashghal wa huwa radhi'un fayabki wa tulqimuhu Ummu Salamah thadiyaha
wa tanazala qatratul laban fi jawfihi walidha yuqalu innahu murabbi bi baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dhahara fihi minal khairi wal barakah wal amal wal ilm ma kana illa bi barakati laban Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi adalah ibundanya daripada Sayyidina Hasan al-Basri ini yang bernama Khairah, daripada salah seorang daripada budaknya Ummu Salamah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini adalah istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Hindun. Nama asli Ummu Salamah itu Hindun binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Itu yang dinikah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Syawal di tahun 59 ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini lahir di Madinah, ada mengatakan lahir di Madinah, ada mengatakan di kampung beliau ya, di kampung beliau pada tanggal 21 ya, 21 Hijriah pada tahun berapa ya, kalau ya pada tahun 21 Hijriah atau bertepatan tahun 642 Masehi ya. Sedangkan beliau wafat itu di kota Basra pada umur 89 tahun, tepatnya pada 5 Rajab tahun 110 ya, 110 Hijriah. Jadi ibundanya Imam Hasan Al-Basri ini salah satu budak daripada budaknya Ummu Salamah, Sayyidatina Ummu Salamah. Ibunda beliau bernama Khairah, gitu kan. Jadi pada satu ketika, kata Syekh Fakhruddin Al-Attar ini, pada satu ketika kanat ummuhu masyghulah bi ba'dal ashghal, ketika pada satu hari ibunda beliau ini sedang sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan Imam Hasan Al-Basri ketika itu masih kecil, masih menyusu dengan bundanya, ditinggalkan kerja sama bundanya, maka Imam Hasan Al-Basri menangis. Maka ketika itu datanglah Ummu Salamah menggendong beliau lalu menyusukan beliau. Jadi karena itu dikatakan innahu murabbi bi baitir Rasul. Innahu murabba, Masya Allah. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan pengucapan atau pengulangan, mungkin. Innahu murabba bi baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Imam Hasan Al-Basri itu sebetulnya dididik di rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dhahara fihi minal khairi wal barakah wal amali wal ilm maka na illa bi barakati labani Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi karena itu dikatakan bahwa sesungguhnya Imam Hasan Al-Basri ini dididik di rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang didapat oleh Imam Hasan Al-Basri daripada kebaikan, daripada keberkahan, dan daripada amal, ilmu, sir, ya, dikatakan bahwa semuanya itu karena keberkahan daripada beliau pernah disusui oleh Ummu Salamah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau anu syaraba min kafin Nabi alaihi salam fi baiti Ummu Salamah radhiyallahu anha. Juga dinukil menurut Imam Syekh Fakhruddin Al-Attar bahwa Imam Hasan Al-Basri ini pernah meminum, dikatakan di sini dalam lafaz min kafin Nabi, daripada tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, sebetulnya tulisan ini mungkin salah ya. Tulisan kaf dengan fa ini ditulis sebetulnya bisa jadi salah ya. Mungkin yang dimaksud itu adalah kaus itu macam gelas atau gentong lah ya, apa namanya, kalau ini apa namanya, kalau kita mau ngambil air tuh apa namanya, apa, gentong ya, gentong air ya, gentong air lah, kaus. Jadi beliau pernah minum daripada wadahnya, walhasil wadahnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW di rumahnya Ummu Salamah. Fasa'alan Nabi SAW man syaraba hadzal ma', siapa yang minum air ini, itu kata Rasulullah SAW. Qalu hadzal tifl, maka ditunjukkan anak ini nih yang minum ada air tersebut.
Faqala sallallahu alaihi wasallam yasri fihi min ilmi miqdaru ma syaraba min hadzal ma, maka akan mendapatkan dia ilmu daripada ilmuku dengan seukuran apa yang telah dia minum daripada air ini. Itu kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 21 Hijriah, berarti masa kecil sempat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan sih pada waktu beliau akil baligh berarti masuk sudah zaman tabi'in. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in ya, tabi'in. Jadi memang masa kecil beliau menemui baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian masa akil baligh beliau berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Wa naqala anhu hina wulida, juga dikatakan, diriwayatkan bahwa ketika beliau ini dilahirkan, zahabu bihi ila Umar radhiyallahu anhu. Jadi keluarganya lalu mendatangi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala sammuhu Hasanan. Jadi memang yang mentasmiahi Imam Hasan Al-Basri adalah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu. Kata beliau sammuhu Hasanan. Fa innahu husnul wajh, karena dia punya wajah yang bagus. Wa Ummu Salamah radhiyallahu anha kanat tarabbihi bi syafaqatiha hasalalaha labanun hatta arda'athu kama marrah. Jadi dan Ummu Salamah ini sangat menyayangi, ya, sangat menyayangi Sayyidina Hasan Al-Basri, juga sempat dididik oleh Ummu Salamah. Jadi karena sebab daripada kasih sayangnya beliau ini, maka beliau menyusui daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Wa kanat radhiyallahu anha taqulu Allahumma ja'alhu muqtadil khalaiq. Jadi adalah Ummu Salamah juga pernah mendoakan Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, Allahumma ja'alhu muqtadil khalaiq. Muqtadi, ya, muqtadi. Isim fa'il. Wa kana sahibu mi'a wa thalathina wa kana sahaba mi'ata wa thalathina min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qaddama sab'ina min al-masyayikh wa sahaba Aliyan radhiyallahu anhu wa hasala lahu minhu futuhun katsira. Maka adalah Imam Hasan Al-Basri ini bersahabat, menemui sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 130 sahabat Rasulullah SAW. Juga beliau juga pernah berkhidmah kepada 70 masyayikh. Jadi guru beliau lebih kurang 70 berkhidmah kepada gurunya. Gurunya itu ada berapa? 70 orang. Dan juga beliau bersahabat dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan mendapatkan daripada Sayyidina Ali ini futuh yang sangat banyak. Wa sabab taubatihi wa halihi fi awal al-amr ala ma qila innahu kana rajulan jauhariyan wa yuqalu lahu Hasan al-Lalai wa yattajiru ila ar-Rum wa yu'amilu umara ar-Rum wa ru'usahum. فذهب في بعض أسفاره إلى الروم وعرض له حاجة إلى الوزير فاجتمع به وتحدث معه فقال له الوزير تذهب إلى موضع هل توافقنا نذهب إلى موضع هل توافقنا قال نعم فأمر له بفرس مسرج فركبوا وذهبوا قال الحسن رضي الله عنه فإذا نحن بخيمة مضروبة في الصحراء مصنوعة من الديباج وأتنا بها من الحرير وأوتارها من الذهب وجاء جماعة من الأجناد ملبسة بلباس الحرير والحراب وآلاتها وطافوا بالخيمة وتكلموا بكلام ما فهمت معناه وذهبوا ثم جاءت من الفلاسفة والأحبار قريبا من 400 وكذلك طافوا بها وتكلموا بشيء وجاءت جماعة من الشيوخ وطافوا حولها وتكلموا وذهبوا وجاءت جماعة من الجواري الحسان الصباح الوجوه أكثر من 200 ومع كل واحدة صفحة من الذهب والفضة والجواهر واللؤلؤ وطافت بالخيمة وتكلمت وذهبت ثم جاء قيصر ملك الروم والوزير الكبير معه ودخل الخيمة وخرج قال الحسن وأنا متعجب متحير في هذا الأمر فسألت الوزير عن هذا الحال قال كان لملك الروم ابن صاحب جمال وكياسة وعلم
la yujadu fid dunya nadhiruhu wa kana lahu syaja'atun wa sakhawatun wa lutfun wa karamun wa kana abuhu yuhibbuhu mahabbatan syadida fa'arada lahu maradun ajazal atibba wal hukama an mu'alajatihi wa lam yanfa'uhu syai'an min mu'alajatihi al-mudawah wala yanfa'uhu syai'an min mu'alajati wal mudawah. Jadi sebab daripada taubat, bukan taubat lah maksudnya itu peningkatan ya, atau perubahan pada diri Imam Hasan Al-Basri ini, itu penyebabnya adalah seperti yang dikisahkan oleh Asy-Syaikh Fariduddin Al-Attar ini, bahwa sekali waktu beliau ini orang mungkin pedagang permata. Imam Hasan Al-Basri ini pedagang permata. Jadi juga beliau dikatakan oleh Fariduddin Al-Attar suka berdagang ke negeri Rum. Nah, berteman Imam Hasan Al-Basri ini dengan para pemimpin Rum, pembesar-pembesar Rum, ya. Sampai kepada satu ketika beliau ini ada urusan lah dengan wazir negeri Rum. Kemudian dikatakan wa tahaddatsa ma'ahu, ngobrol nih sama wazir Rum. Kemudian kata si wazir Rum ini berkata, kami mau pergi ke satu tempat. Apakah engkau ingin pergi bersama kami? Lalu Imam Hasan Al-Basri pun mengiyakan, lalu ikutlah berjalan ke satu tempat. Kalau singkat cerita aja ini ya, singkat cerita tadi kan singkatnya sudah saya bacakan. Singkat cerita walhasil, singkat cerita Imam Hasan Al-Basri berjalan di satu tempat di daerah yang tinggi. Disebutkan di sini as-sahra. Kemarin kan kita bahas nih masalah sahra dengan sahra. Supaya jangan sampai ada misunderstanding di sini, yang dikatakan sahra dengan tak marbuta itu batu yang ada di Baitul Maqdis. Tapi waktu Al-Faqir mengisahkan mengenai sahra juga, itu adalah bukit pegunungan bebatuan yang mengelilingi Baitul Maqdis ketika itu, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab beliau Jami' Karamatul Auliya mengenai kekeramatan seorang wali yang beruzlah, wali di Palestina, ya, beliau di Palestina, yang beliau ini radhiyallahu anhu beruzlah ke gunung di Palestina. Nah, jadi kalimat itu dikatakan sahra ini sering benar disebut sahra gitu ya. Kalau saya kemarin menyebut sahra itu dengan tak marbuto. Nah, itu yang di Baitul Maqdis, maksudnya beda nih. Masnu'atin min ad-dibar wa janabi min al-harir wa utarah min adh-dhahab wa ja'a jama'atun min al-jinn ulama sabili basal harir wal harab wa alatiha. Walhasil beliau ini mengikuti wazir Rum ini ke satu tempat yang agak tinggi gitu ya, agak tinggi di satu bukit mungkin. Jadi di situ dilihat oleh Imam Hasan Al-Basri bagaimana orang datang dengan berpakaian bermacam-macam, dengan perhiasan bermacam-macam, dengan emas, pakaian sutra. Maksudnya itu kan di situ. Jadi datang rombongan pejabat Rum ini datang semuanya dengan segala kebesarannya, ya kan. Kemudian datang lagi para hukama, ya. Para hukama datang dengan kemegahan mereka, dengan kebesaran mereka. Kemudian datang lagi para rahib Rum, gitu, pendeta-pendeta Rum datang dengan segala kebesaran mereka, dengan bermacam-macam kebesaran mereka datang, kemudian datang pergi sampai akhirnya Imam Hasan Al-Basri kebingungan. Sebetulnya ini ada apa? Nah, itu kan. Kata Imam Hasan Al-Basri, wa ana muta'ajjibun muntahayyirun fi hadzal amal fa sa'altul wazir an hadzal hal. Jadi aku pun kebingungan, takjub juga iya, kata Imam Hasan Al-Basri, melihat orang datang dengan baju sutra, dengan macam-macam keadaan mereka yang sangat luar biasa, kan takjub Imam Hasan Al-Basri. Sekaligus bingung, ini ada apa nih? Gitu. Lalu dia bertanya kepada wazirnya Rum ini, beliau bertanya kepada wazir Rum ini, ada apa ini? Maka wazir Rum menceritakan, kalau kana di Malikir Rum ibnu sahibu jamalun wa qiyasatin wa ilmin la yujadu fid dunya nadhiru wa kana lahu syaja'atun wa sakhawatun wa lutfun wa karamun. Begini kata wazir ini mengatakan bahwa waktu rombongan terakhir datang nih kaisar Roma itu, kaisar Rum itu datang.
dengan pembesar-pembesar yang datang semua dengan kelengkapan semuanya, sampai kan bingung, kok megah banget, ada acara apa rame-rame begini. Maka ditanyakan Imam Hasan al-Basri kepada wazir, ada apa begini, kata Imam Hasan al-Basri, ini Raja Rom mempunyai seorang anaknya ganteng, luar biasa, pemberani, kesatria, disebut semua, orangnya alim, orangnya baik, walhasil susah mendapati kayak anak raja ini di dunia sekarang ini, susah. Sampai pada satu ketika bahwa anaknya Raja Rom yang sangat disayangi oleh si raja ini ditimpa penyakit. Kemudian si raja ini memanggil semua nih, mulai dari dokter, tabib, sampai dukun-dukun semua diundang semua. Namanya raja, dia kan anaknya raja, berarti kan pangeran. Dipanggil semua nih supaya bisa ngobatin anaknya, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya anaknya raja ini mati. Tsumatufiya wa dufina fi hadzal makan. Jadi lalu wafat anak si raja ini, lalu dikuburkan di tempat ini. Lalu si raja ini wal maliku ya'ti li ziyarati fi kulli sanatin marra ma'a hadha tawaif wa yaqulu kullu ibn al-malik law qubila fika fida'an li la fadainaka bi anfusina wa jasadina walau hasal al-maqsud bi syafa'ati la syafa'na aw bil muhabarati la harabna aw bil mali wal jawari la ataina walau nafa'al ilmu wal hikmatu wal falsafa la amilna lakin qad amataka ma la yumkinu al-mu'aradatu ma'ahu wa la tanfa'u al-hila wa la tufidu al-mubaraza wal muharaba thumma yadkhulu al-malaku fil hamima wa yaqulu ya waladi wa ya qurrata aini wa ya thamaratu fuadi wa ya falazata kabadi jitu bil ajnadil mulabbasa wal asakir al-musallaha wal syuyukh al-mukarramah wal jawar al-muna'amah wal amwal al-mujtama'a wal hukama al-mufahama wa la yanfa'u fika hila wa la tadbir wassalamu alayka ila sanatin ukhra wa yarji. Jadi orang-orang ini berkumpul tersebab karena ini gitu. Jadi si Raja Rum ini selalu mendatangi, berziarah kepada anaknya setahun sekali. Jadi semua yang datang, maksud pembesar-pembesar, orang alim, zaman itu kan orang-orang pandai, para tabib, para hukama datang semuanya. Kemudian mereka berziarah juga. Sesudah itu berkata, wahai raja, katanya, kalau sekiranya bisa kami ini menebus engkau supaya hidup kembali, maka niscaya akan kami lakukan. Bila mana bisa menebus engkau ini untuk hidup kembali dengan harta kami, maka akan kami berikan harta kami. Kalau sekiranya bisa menebus engkau dengan kami berperang, maka niscaya kami akan berperang. Kalau sekiranya bisa ditebus dengan ilmu, maka kami akan berikan ilmu kami. Tapi apa yang terjadi kepada engkau ini tidak bisa kami tebusi semuanya. Maksudnya apa? Engkau sudah dimatikan oleh Tuhan yang menciptakan hidup dan mati. Itu seperti. Sampai ketiba giliran si raja, maka aku telah datang dengan semua pasukanku yang megah, yang luar biasa, semua hukama, semua orang kaya, semua para tabib sudah datang semua, gitu kan. Tapi nggak ada manfaatnya juga, engkau juga sudah mati. Itu lucu si Raja Rum nih. Maka assalamualaikum, salam sejahtera kepada engkau, ila sanatin akhara, sampai jumpa nanti pada tahun yang berikutnya, nanti aku akan berziarah lagi kepada engkau. Falamma samil Hasan hadzal kalam minal wazir wa arafa hadzal ma'na wa athara fi qalbi ta'thiran baligha fa azama fil hali 'ala al-ruju' wa raja'a ila al-Basrah wa 'alafa an la yadhaku fid dunya hatta yatahaqqaqa 'aqibatu amri wa jitahada fil ibadah wa shiraghala bil mujahada ila haddin lam yumkinu fawqahu wa lam yatayassal li halin mithlu hatta hukiya annahu kana yanqudhu hatta hukiya annahu makana yanqadhal wudu illa fil khala'i sab'ina sana. Masya Allah. Jadi Imam Hasan al-Basri ini kan memang lahir di kota Madinah, kemudian beliau berhijrah ke kota Basra tepatnya pada umur beliau 14 tahun. Nah karena itu kan beliau mendapatkan di ujung nama beliau itu disebut dengan Al-Basri. Al-Basri yakni bermakna maskanan, dimaksudnya bermaksud di mana beliau tinggal dan di situlah beliau wafat.
Nah, beliau tinggal lahir di kota Basra dan wafat beliau di kota Basra pada pada usia beliau yang ke-89. Pemberani, pokoknya top dah semua. Sehingga yang sangat disayangi oleh bapaknya. Tapi kalau Allah Ta'ala fil Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kira-kira begini kan pikiran Imam Hasan Al-Basri, ini anak raja. Anak maharaja. Kalau kita ngomongin raja kan lain-lain ya. Maksudnya di dunia ini kan ada beberapa kerajaan besar yang kita istilahkan dengan imperium kan. Imperial gitu ya. Maksudnya kerajaan besar betul. Satu Cina, Roma, Persia mungkin kan di zaman-zaman itu. Jadi mereka juga dipimpin bukan oleh raja lagi. Dipimpin oleh Mahasultan, dipimpin oleh Kaisar. Kaisar itu maharaja. Maksudnya kalau kaisar nih anak buahnya nih raja-raja. Nah rajanya raja tuh kaisar gitu loh maksudnya. Kaisar Cina, kaisar Roma gitu kan. Jadi bener-bener gak tanggung-tanggung lagi. Ini pangeran gitu kan. Tapi begitu datang perintah Allah mati. Gak ada manfaat sama sekali gitu. Semuanya hilang sia-sia. Maka berpikir kena di hati saya Imam Hasan Al-Basri. Masya Allah. Apalagi aku gitu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti mati, aku juga pasti mati, anak raja mati, si raja mati, aku mati. Sementara aku menyanyiakan hidupku. Lalu pada ketika itu setelah dia mendengarkan itibar daripada anak Raja Roma ini, beliau Imam Hasan Al-Basri kemudian lalu kembali ke Basrah. Nah sejak itulah perubahan yang luar biasa terjadi pada diri Sayyidina Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa ardahu. Sejak itu kata para ulama meriwayatkan beliau tidak pernah tertawa lagi. Imam Hasan Al-Basri sesudah bertaubat itu tidak pernah tertawa lagi. Kemudian beliau bersusu dalam amal ibadat sampai dikatakan bahwa beliau ini tidak pernah batal wudhu sama sekali. Maksudnya bagaimana ya enggak batal? Ya memang tidak batal. Kalau dia batal, dia bakal berwudhu lagi. Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Jadi tidak pernah memang batal. Mungkin beliau juga enggak tidur lagi sesudah itu. Gitu. Jadi kata ulama mengatakan beliau ini tidak saking sedemikian dahsyatnya Imam Hasan Al-Basri sampai para ulama mengatakan bahwa Imam Hasan Al-Basri itu enggak pernah batal wudunya kecuali ketika beliau masuk kamar mandi. Itu terjadi kepada Imam Hasan Al-Basri selama 70 tahun. Masya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adil husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Amin. Masya Allah. Jadi Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, merupakan pimpinan kaum tabi'in yang memang sanad juga banyak bersambung kepada beliau ya. Masya Allah. Jadi pernah beliau berkata, ditanyakan ya, mal Islam wa minal muslim, apa itu Islam, apa itu orang muslim? Maka beliau berkata, qala al-islamu alladhi dzakaruhu fil kutubil fiqhiyah wal muslimu tahta turab. Jadi apa itu Islam, apa itu orang muslim? Jadi Muhammad Al-Basri ditanya begitu, beliau menjawab, Islam itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, sedangkan orang muslim ada yang berjalan di atas yang berada di bawah tanah sudah. Aqul kanna wa asyara ila dhafi Islam al-hadirin wa al-muslimin al-kamilin humul madfununa ya'ni al-qurun as-sabi yu'ayyidu qawlu khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum. Jadi seolah-olah Imam Hasan Al-Basri mengisyaratkan atas lemahnya Islamnya orang-orang yang hadir ketika itu, karena itulah beliau mengatakan seperti itu ketika ditanya mal Islam wa minal muslim, apa itu Islam, apa itu orang muslim. Al-Islam alladzi dzakarahu fil kutubil fiqhiyah wal muslimuna tahta turab. Apa itu Islam? Islam itu yang disebut dalam kitab-kitab fikih, dan orang muslim itu sudah meninggal semua, sudah mati semua, sudah, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi diriwayatkan juga bahwa in qata al-mataru min al-Basrah wajadat al-ardu wa kharaja an-nas lil-istisqa fi kasrati 'azimah
wal Hasan ma'ahum. Faltamasu minhu ayas'al al-minbar wa yad'u lahum. Faqala ya qaumun tadlumuna al-matar. Faqalu na'am. Qala aniful Hasan minal Madinah hatta yaskihumullah fa in qital amwa innama huwa zababih. Gitu kan. Jadi waktu itu ke kota Basrah nggak turun hujan lama sampai kekeringan. Jadi manusia minta nih kepada Imam Hasan Al-Basri agar naik mimbar sholat istisqa, mendoakan mereka agar turun hujan gitu ya. Jadi walhasil Imam Hasan Al-Basri kemudian naik mimbar, maksudnya berceramah, wahai manusia gitu ya. Tadlumunal matar, ya kaum tadlumunal matar, wahai kaum, wahai manusia, kalian ingin turun hujan ya? Naam, orang menjawab. Aliful Hasan minal Madinah. Kalau mau turun hujan, keluarkan Hasan nih dari kota Basrah. Kenapa sebab? Karena nggak turun hujan ini tersebab karena banyak dosanya Hasan Al-Basri, Masya Allah. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini seumur hidup tidak pernah dilihat oleh orang lain beliau itu tertawa. Imam Hasan Al-Basri. Jadi tadi kita mengetahui bahwa Imam Hasan Al-Basri tidak pernah batal wudhu selama 70 tahun, kecuali bila mana beliau masuk ke kamar mandi 70 tahun nggak batal wudhu. Kemudian seumur hidupnya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ini tidak pernah tersenyum. Kenapa? Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan senyum lagi ini, ya, ketawa ngakak ini sampai 7 hari 7 malam masih bisa. Kalau orang-orang takwa sekelas Imam Hasan Al-Basri, sekali dia merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seumur hidup dia tidak bakal tertawa lagi. Masya Allah. Wa ruwiya annahu kana yuhaditsu bi hadzal hadis. Akhir man yakhruju minan nari rajulun yuqalu laha Hanad. Faqala laitani akunu ar-rajul fa inna lahu raja'al khuruj minan nar. Jadi ketika diriwayatkan ketika beliau membaca hadis ya, atau meriwayatkan satu hadis di mana bunyi hadis tersebut akhiru may yakhruju minan nari rajulun yuqalu lahu Hannad. Laki-laki yang paling terakhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka namanya Hannad. Ada hadis ini kan. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata, ya Allah, kata celakanya aku, sekiranya aku ini termasuk sekiranya aku ini adalah laki-laki yang dimaksud dalam hadis ini. Maksudnya hadis yang menyatakan seorang lelaki yang paling terakhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka itu adalah orang yang bernama Hannad. Ya Allah, andainya aku ini adalah Hannad itu ya, gitu maksud Imam Hasan Al-Basri. Kok bisa berkata seperti itu? Jadi karena khaufnya Imam Hasan Al-Basri, beliau merasa seolah-olah beliau ini bukan ahli surga. Luar biasa, saking luar biasanya khaufnya daripada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa ardhahu. Adapun beberapa kisah ya mengenai kekeramatan beliau, sebagaimana pernah diriwayatkan daripada seorang daripada ya minas siqah minan akbariddin. Kata beliau, safartu fi jama'atin ma'al Hasan rahimahullah lil hajj. Wa wasalna ila bi'r wa makana hunaka dalwun wala hablun. Wa faza'na min at-talaf faqala al-Hasan rahimahullah la tahzanu ana ashtaghilu bis-shalah wa antum mustaqul ma'a min al-bi'r. Falamma syara'a fi as-salati imtala'at al-bi'r min al-ma' hatta wasala al-ma'u ila ra'saha fastaqayna al-ma' wa sharabna wa mala'na al-aw'iyah. ولما عبر من ذلك المكان وجد الحسن رحمة الله تمرة في الطريق أخذها وقسمها علينا وكان نوده ذهبا بعناه في المدينة واشترينا بثمنه طعاما وأطعمنا الفقراء. Jadi seorang ulama lah meriwayatkan bahwa ketika beliau bermusafir kebetulan hendak pergi haji bersama Sayyidina
Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu arda pergi haji. Sampai satu ketika jemaah ini mengatakan bahwa kami sampai ke satu sumur gitu. Wa makana hunaka dalun wala hablun. Tapi di sana nggak ada gayung nggak ada, tali buat gayung juga nggak ada. Wa faza'na minat talaf, jadi kami pun putus asa. Waduh, gitu kan, sudah jalan jauh. Ya orang berjalan jauh kan musafir yang diharapin kan air ya, air daripada sumur lain. Dengan di Indonesia di mana-mana sungai. Jadi ada nih sumurnya, cuman nggak ada gayungnya, nggak ada tali, artinya nggak bisa ngambil air, airnya di bawah gitu. Faqala Hasan rahimahullah, la tahzanu ana ashtaghilu bis shalah wa antum mustaqul ma'a min al-bi'r. Falamma syara'a fi sholati imtala'at al-bi'ru min al-ma' hatta wasala al-ma' ila ra'saha fastaghayna al-ma' wa sharabna wa mala'na al-awiyya wa lamma 'abarna min dhalika al-makan wajala Hasan rahimahullah tamaratan fi tariq akhadhaha wa qasama 'alaina wa kana nawatihi dhahaba. Jadi waktu kami sedang berputus asa, maka Hasan rahimahullah, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wa ardahu, berkata kepada kami, kalian jangan sedih, kalian jangan takut, nanti aku coba sholat gitu kan, nanti semoga kalian akan bisa mendapatkan air. Jadi ketika Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wa ardahu sholat, maka tiba-tiba dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, air yang tadinya di bawah, kan sumur nih kan, sumur kan permukaan sumur, air di bawah nih, waktu Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa ardahu salat, air itu naik dengan sendirinya gitu. Sampai akhirnya kami pun bisa mengambil air, bisa memenuhi tempat air kami dengan keberkahan salatnya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Begitu juga diriwayatkan anna Abu Umar alladhi huwa imamun fi ilmi al-Qur'an wa ilmi al-qira'ah kana yataraddu ilaihi sabiyyun sabihul wajhi li ajli ta'allum al-Qur'an. Fa hasana iblisi fi ainihi wa sawala ilaihi fakhtala bihi Abu Umar fi ba'd al-ayyam wa qasada an yuqabbilahu. Falamma hamma bihi ansahu Allah ta'ala jami'ul Qur'an min awalihi ila akhirih fanadima Abu Amr rahimahullah min dhalika al-qasad wa waqa'at fi fuadihi nar wa tarabat ahwaluhu faja'a ila al-Hasan rahimahullah wa baka katsiran wa qassa alaihi hikayah. Wastana minhu an yad'uwa lahu fi dhalika fa hazal al-Hasan min dhalika wa qala hadha musimul hajj safir ma'al hujjat wa hujjal bait wa ba'dal faragh idhhab ila masjidil khayf tara hunaka shaykhan jalisan fil mihrab la tushawwis alayhi al-hal bal isbir hatta yafragh thumma taqarrab ilayhi waltamis minhu an yad'u laka fa inda'ahu indallahi mustajab. Famtathala Abu Umar wa dhahaba ila Makkah syarafahu Allah wa ba'da al-faragh min a'mal al-hajj qasada Masjidil Khayf wa asy-syekh alladhi wasahu Hasan bih. Jadi diriwayatkan juga seorang yang bernama Abu Umar. Jadi beliau ini orang yang terutama di dalam ilmu Al-Qur'an, mengetahui ilmu al-qiraah, walhasil luar biasa. Sampai satu ketika ada, katakanlah seorang pemuda yang mungkin paras yang cantik gitu ya, walhasil ada maksud yang tidak bagus, sampai satu ketika maka Allah subhanahu wa ta'ala lalu mencabut hafalannya Abu Umar ini gitu ya. Lalu dia pun, Abu Umar ini menangis, gak bisa ngapalin Quran lagi, mau diambilin balik gak bisa. Sampai akhirnya Abu Umar ini menangis, lalu menemui Sayyidina Hasan Al-Basri, mengadukan halnya dan meminta Sayyidina Hasan Al-Basri mendoakan dirinya agar dikembalikan Allah subhanahu wa ta'ala dari hafalan Qur'annya. Dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hafalan Al-Qur'annya. Begitu juga ilmu-ilmu Al-Qur'an yang sebelumnya ada pada diri beliau. Jadi hafalan beliau Abu Umar ini hilang, beserta ilmu-ilmu Al-Qur'annya hilang semuanya. Nah gitu. Musibah yang sangat luar biasa. Jadi waktu mengadu kepada Sayyidina Hasan Al-Basri minta didoakan, maka terlihatlah Sayyidina Hasan Al-Basri ini merasa sedih. Jadi kata beliau kepada sedang duduk di mihrab, la tushawis alaihi al-hal bal isbir hatta yafragh.
nanti jangan kau ganggu nih, apa dia sedang berzikir atau apa, engkau tunggu, engkau sabar sampai dia selesai. Tsumma taqarrab ilaihi wal tamis minhu ayyad'unaka. Kalau beliau sudah selesai berwirid, berzikir nih, baru engkau temuin, baru engkau minta doa kepadanya. Nah, kemudian Abu Umar ini, famtathala Abu Umar, diikuti arahannya daripada Sayyidina Hasan al-Basri. Beliau lalu pergi ke Mekah, pergi haji. Kemudian setelah melaksanakan ibadah haji, beliau pun berjalan ke Masjid Al-Khaif sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Wara asy-syekh alladhi wasahul Hasan bih. Memang dilihatnya ketika itu ada seorang syekh sedang duduk di mihrab, persis seperti yang dikisahkan, diceritakan oleh Sayyidina Hasan al-Basri, jalisan fi mihramil masjid. Wa hawlahu jama'atun jalasa Abu Amr fi nahiyatin minal masjid. Idza dakhala alaihi rajulun wa alaihi thiyabun baydun nadhifa qama asy-syekh wal ashab kulluhum fastaqbaluhu wa sallamu alaihi wa makathu ila waqti shalah faqama ar-rajul wa shalla imamahum wa qadara bihim asy-syekh ma'al ashab wa lamma fadhu shalah wa tafarraqa al-jama'ah wa shalla al-masjid khaliyan wa baqa asy-syekh wahda qama ilaihi Abu Amr wa sallama alaihi wa qala Allah ya syekh ud'u Allah li wa hakalika ya fa tamma lahu syekh wa nadhara bi tarfil 'aini ila as-sama' wa martadda ilaihi nadharuhu idh tadhakkara Abu Umar jami'al Qur'an bi barakati du'aihi. Qala Abu Umar rahimahullah tamarraqtu baina yadayhi 'ala at-turab min ghayatil fara wa qabbaltu rijla. Qala syekh man dallaka alayya wa arsyadaka ilayya. Qala Abu Umar al-Hasan al-Basri. Jadi Abu Umar ini kemudian pergi ke Masjid Khaif, melihat memang ada seorang syekh sedang duduk di mihrab, ya. Kemudian memang kelihatan bahwa syekh ini adalah seorang ulama besar, sekelilingnya ada jemaah gitu ya. Kemudian Abu Umar teringat pesan, jangan diganggu dulu, kata Imam Hasan al-Basri, biarkan dulu selesai urusannya nih. Kemudian Abu Umar duduk fi nahiyatin minal masjid, duduk di tengah-tengah masjid. Kemudian ketika itu masuklah seorang lelaki, bajunya putih. Maka berdiri nih si syekh yang dilihati duduk di mihrab oleh Abu Umar, berdiri ngapain? Menyambut daripada laki-laki yang baru datang, bersalaman semua, lalu tinggal di masjid sampai waktu sholat. Maka berdiri laki-laki ini, kemudian sholat menjadi imam daripada mereka, gitu ya. Kemudian memberikan pengarahan, memberikan pengajaran kepada mereka, ya. Kemudian setelah itu berpisah para jemaah, ya, mungkin pulang kemanakah, pulang ke rumahnya masing-masing, kan, gitu. Kemudian masjid pun menjadi sepi, tinggallah si syekh yang dikatakan Sayyidina Hasan al-Basri sedang sendirian. Lalu Abu Ammar mendatangi daripada syekh ini dan berkata, Allah ya syekh, Allah li, ya Allah syekh, doakanlah aku ini, gitu kan. Lalu Abu Ammar mengisahkan cerita yang mulai dari awal sampai akhir, gitu. Lalu diam sebentar, si syekh ini kemudian Subhanahu wa ta'ala berberkat daripada doanya syekh ini tadi. Lalu kata Abu Umar, saking senang tamarraqtu baina yadayhi 'ala turab min ghayatil fara wa qabbalat rijla, sampai senang Abu Umar sampai kira-kira maksudnya diciumlah kakinya si syekh ini tadi. Lalu si syekh ini bertanya kepada Abu Umar, "Man dalaka alayya?" Wahai Abu Umar, siapa yang menunjukkan engkau agar menjumpai aku? Wa arsyadaka ilayya, menunjukkan agar bertemu dengan aku seperti ini. Maka Abu Umar menjawab, Al-Hasan al-Basri. Mendengar nama Sayyidina Hasan al-Basri disebutkan, lalu fatabassama syekh. Tersenyum syekh ini. Kenapa senyum? Wa qala fadhahanil Hasan wa ana aidan abdahu. Jadi apa ya maksudnya? Tsumma qala li syekh anna ar-rajul alladhi ja'a ilaina wa aqrabnahu wa sallayna ma'ahu salata kana huwal Hasan. Wahai Abu Umar, kau tadi melihat laki-laki yang datang pakai baju putih salat bersama kami, itulah Sayyid Hasan al-Basri. Gitu kan. Cuman bagaimana ceritanya, atau mungkin Abu Umar ini melihat dari jauh, tidak diceritakan dalam riwayat ini. Kenapa tidak dikenali oleh Abu Umar? Tadi kan beliau bertemu dengan Sayyidina Hasan al-Basri kan. Nah, dia ini dikisahkan bahwa yang datang itu, laki-laki yang datang berpakaian putih ini tadi adalah Hasan al-Basri. Itulah Hasan al-Basri. Pakai baju putih, mungkin dari jauh atau tidak ngelihat, tidak tahu, wallahu alam. Jadi tidak sampai di situ. Terkejut Abu Umar nih. Loh, saya pergi haji kenapa tidak barengan dengan Hasan al-Basri? Kata syekh ini, beliau mengatakan, yaji'u ilaina kullu yawm. Ini mungkin di kota Mekah kali ya, mungkin. Ini Hasan al-Basri datang kepada kami, perhatikan, datang kepada kami setiap hari. Wa yusalli bina dhuhur
thumma yusallil asr bil Basrah. Ini datang kepada kami, sholat zuhur bersama kami, kemudian sholat asar di Basrah. Ya namanya wali ya, bisa melipat bumi, entah bagaimana karomahnya, wallahu alam. Entah dengan terbang kan mungkin melipat bumi, bermacam-macam walhasil karomahnya para wali radhiyallahu anhum ajma'in. Tsumma qala syekh man kana lahu imamun mathalal Hasan, gitu kan. Kalau sekiranya mempunyai imam seperti Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu, kaifa yahtaju ila ghairi wa la yastadi' minhu. Kalau punya imam seperti Sayyidina Hasan Al Basri, bagaimana bisa bagaimana tidak perlu berhajat kepada yang lain, ya, tinggal minta doa kepada beliau radhiyallahu anhu wa ardahu, masyaallah. Jadi dikisahkan juga naqal annahu kana min jiran Al-Hasan majusian ismuhu Syam'un qad abada an-nar 70 sana thumma lama hadarat al-wafa akhbar Al-Hasan an halihi qama ilayhi ada al-haq mujawara fara'ahu qad iswadda dhahiruhu wa batinuhu min an-nar allati abadaha qala khafa min Allah ta'ala fa inna umaraka alladhi kana ra'sa malaka qarin qadha fi an-nar wad-dukhan wa ghadabta Allah ta'ala 'alaika wa ma 'amilta bi ridahu aslan fal yawmu yawmun nadam at-taubah wal islam wal istighfar asallahu an yatuba 'alaika wa yarhamaka. Jadi dikisahkan bahwa salah seorang tetangganya Sayyidina Hasan Al Basri ini adalah seorang majusi yang menyembah api, bernama Syam'un, nama si majusi. Syam'un ini telah menyembah api selama 70 tahun sampai akhirnya mendekati daripada sakaratul maut, hendak wafat. Maka Sayyidina Hasan Al Basri baru mendapatkan kabarnya gitu ya. Lalu Sayyidina Hasan Al Basri hendak mendatangi, maksudnya ini supaya mengajak kepada Islam, supaya masuk Islam, maksudnya si Syam'un ini. Kemudian dinasihati oleh Sayyidina Hasan Al Basri, kata beliau tadi, khaf min Allah Ta'ala, takutlah engkau kepada Allah. Fa inna amalaka alladhi kana ra'sa malaka qarin qadha fin nari wa dukhan wa aghdabta Allah Ta'ala 'alaika. Umur engkau ini tadi tinggal sebentar lagi, engkau gunakan hanya untuk menyembah api, ya kan? Menyembah api. Kalau engkau finnari wa dukhan, engkau istilahnya itu terbenam dalam api dengan asapnya api gitu. Nah, maksudnya dia juga sudah badannya sudah hitam ini si Syam'un gitu. Kemudian ngajak kepada Islam walhasil. Maka si majusi menjawab, yamna'uni alil Islam salah satu asya. Yang membuat aku tidak mau masuk Islam itu 3 perkara. Satu, al-awwal anna ahlul Islam yudammuna ad-dunya lailan wa naharan thumma yatlubunahu sirran wa jahra. Asani annahum yaquluna wa ya'lamuna annahum muqirruna bi wahdaniyatillahi ta'ala la yusrifuna amaran fi ibadatin nari mithlakum wa laysa lin-nari wa fa'ana aslan fa innaka abadata 70 sana wa taqarrabta ilaiha wa ana ma abadatuha qat'an ta'al nadkhulu fiha thumma nanzuru anna hal tahriku ni'am tahrikuka bal tahrikuna jami'an illa idza mana'aha Allah ta'ala 'anil ihraq fa innaha la taqdiru ala ihraq syaratin ala jasadi muwahhidin. Thumma adkhala al-Hasan yadahu fi an-nar wa qala lil majusi faqani wa adkhala yadaka aidan fiha fa ma qadala al-majusi ala dhalika. Wa lam tahrik an-nar bi qudratihi ta'ala syarat min yadil Hasan wa ma wasala ilaihi alam falamma al-majusi al-musyrik dhalika tahayyara wa ta'ajjaba minhu. Jadi kata al-majusi ketika si Syam'un ketika diajak oleh Sayyidina Hasan Al Basri untuk masuk Islam, katanya, aku sebenarnya mau masuk Islam, tapi yang membuat aku ini tidak mau masuk Islam itu 3 perkara. Nah, disebutin nama Syam'un. Yang pertama adalah orang Islam ini sangat mendambakan dunia siang sampai malam, kemudian mencari dunia secara terang-terangan atau sembunyi ya di dunia ini. Kemudian yang ketiga, bahwa mereka beriktikad bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah di dalam kiamat, tapi mereka tidak beramal dengan ridhonya Allah, tidak beramal untuk mencari ridhonya Allah. Yang ketiga, bahwa mereka nih kaum orang-orang Islam beriktikad bahwa yang kedua nih, bahwasanya mereka berkata dan mereka mengetahui bahwasannya mati itu betul, tapi mereka tidak beramal, ya, tidak beramal dan tidak menyiapkan diri mereka terhadap kematian yang bakal mendatangi mereka.
Yang ketiga, bahwa mereka beriktikad bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah tapi tidak beramal dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil macam itu, 3 sebab deh yang buat aku tidak mau masuk Islam, 3 sebab itu tadi. Lalu berpikir, Sayyidina Hasan ini sih bukan perkataan orang-orang yang munkir sebetulnya gitu ya. Nah, perkataan Imam Hasan Al-Basri berkata, istilahnya mufakat mengenai hal ini, betul yang diomongin oleh si Majusi gitu. Lalu kata Sayyidina Hasan Al-Basri, ya, orang mukmin beramal seperti yang kau sebutkan. Maksudnya bahwa ya itu orang-orang muslim, orang-orang mukmin enggak seperti itu. Mereka beramal betul-betul gitu. Dan mereka juga tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti engkau menyembah api gitu maksudnya Hasan Al-Basri. Nah, walhasil sudah sekian lama begini aja deh kata Sayyidina Hasan Al-Basri, api. Lalu dimasukkan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Orang Majusinya pintar, nggak mau gitu ya. Orang Majusi nih yang nyembah api mau masukkan tangannya itu, padahal dia sendiri kan menyembah api gitu ya. Mau masukkan tangannya sendiri ke api, nggak mau si Syamun. Nah, jadi sudah Imam Hasan Al-Basri masukkan tangan. Lihat oleh si Majusi, maka tangannya Sayyidina Hasan Al-Basri tidak terbakar sedikit pun. Dan kelihatan dilihat mukanya oleh Syamun, mukanya Sayyidina Hasan Al-Basri dilihat oleh Syamun. Wah, tidak merasa sakit sama sekali, tidak terbakar, takjub dia. Jadi diajaklah kepada Islam. Jadi kata si Syamun, fa in ataitani hattan katabtahu biyadika wa tasiru li dhaminan birahmah wal afu wa tarakal iqab ana umid wa adkhulu fi zumratil mu'minin wa illam tu'tini hatta yadaka fala. Fakataba Al-Hasan rahimahullah kitaban bihadzal ma'na wa atahu iyya fa qala al-musyrik ishhad ala dhalika jama'atun min ulul Basrah fa inni khaifun min Allah ta'ala ghayatul haub. ففعل ما قال فأخذ المشرك المجوسي ذلك الكتاب وبكى كثيرا وآمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ووصل حسن وقال أريد أن تغسلني بيدك وتضع الخط في يدي ليكون حجة لي عند الله وتدفن في مقابر المسلمين فلما أتم الوصية خرجت روحه وتولى الحسن ما وصى به وصلى عليه في ناس كثير من المسلمين ثم وقع اضطراب في قلب الحسن من هذا الفعل وسرورته ضامنا له وما نام تلك الليلة من هذا الفكر وكان يصلي ويقول في نفسه ماذا فعلت أنا أعطيت خط على جهل واستجريت على هذا الجهل العظيم ولا خطر الجسيم إذ ليس رحمة الله في تصرفي وأنا غريق في بحر مواج. Jadi kata si Syamun ngomong kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, begini deh katanya, aku ingin mau masuk Islam tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kau tuliskan aku satu tulisan bahwa engkau menjamin aku bahwa aku tidak akan diazab. Nah, seperti itu. Oke, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, lalu dibuat nih tulisan. Seperti itu. Kemudian, ini kan tadi kan kisahnya sudah mau dekat wafat. Nah, beliau minta lagi si Majusi Syamun ini. Lalu dia beriman, dibuatkanlah surat oleh Sayyidina Hasan persis seperti si Syamun mau. Yang penting masuk Islam. Udah dia beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan mengucap seperti itu, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah. Lalu dia berkata kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, satu lagi yang aku minta kepada engkau. Kalau aku mati, maka aku minta aku dimandikan dengan tangan muliamu. Engkau pula yang menyolokkan aku, engkau pula yang menguburkan aku. Kemudian gak lama dari situ meninggal si Syamun. Lalu dimandikan, disolatkan oleh Sayyidina Al-Basri persis seperti yang diwasiatkan oleh Syamun kepada dirinya, persis seperti yang diminta oleh Syamun kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Tapi masalahnya setelah Syamun ini dikuburkan, Sayyidina Hasan Al-Basri jadi gelisah, gitu kan? Loh kok gelisah? Gelisah karena apa? Gelisah karena baru terpikir Imam Hasan Al-Basri, aku ini menuliskan surat menjamin si Majusi itu masuk surga. Nanti bagaimana pertanggungjawaban aku sama Allah ini? Gitu, ketakutan sampai malam-malam nggak tidur. Macam-macam pikiran Sayyidina Hasan Al-Basri. Malam sampai nggak tidur. Sampai akhirnya Sayyidina Hasan Al-Basri mengantuk. Disebut di sini. Fara'a Syam'un fil manam, maka beliau bermimpi melihat Syam'un dalam mimpi beliau. Walahu wajhun wadi'un adwa ama yakun wala ra'sihi tajun wa alaihi hullatun wa huwa yatabasamu wa yatufu fi riyadil jannah
fi ghayatil bashasha wal farah was surur qala lahu ya Syam'un kaifa haluka faqala atas'alu an hali wa anta tushahiduni wa tanzuru ilayya inna Allah tabaraka wa ta'ala rahamani wa anzalani fi dari karamatihi wa ghamarani bi anwa'i ni'matihi wa syarafani bi ru'yatihi wa ma fa'ala ma'i min al-lutf wal ihsan la tusiha al-ibara wa la yahwiha at-taqrir wa anta ya shaykh la kharajta min ad-dhaman khudh kitabaka idla hajatan li ba'du ilaihi fa akhadha syaikhul kitab wa antabaha min an-nawm wal kitab fi yadihi fa baka hatta ghassala al-maktub bi dumu'ihi wa qala ilahana wa maulana alimna anna lutfaka wa ihsanaka la yahsul bi illatin wa innama huwa muhaddu tafad wa huwa mahadu tafaddulu wa imtinan wa huwa mahadu tafaddul wa imtinanin man dhal ladhi yasiru khasara ladaika wa anta tarhamu majusian abadan nar tula umrihi wa ayyamu dahrihi. Maka bermimpi Sayyidina Hasan al-Basri bertemu dengan Syam'un, maka dilihatnya muka Syam'un ini berseri-seri, bukan main. Di atas kepalanya ada mahkota. Kemudian si Syam'un tersenyum, dilihati oleh Sayyidina Hasan al-Basri. Syam'un ini berkeliling di taman surga. Masya Allah, luar biasa senangnya. Lalu Sayyidina Hasan al-Basri di dalam mimpi beliau bertanya kepada Syam'un, ya Syam'un kaifa haluka? Wahai Syam'un, bagaimana keadaan engkau? Maka Syam'un menjawab, atas alu an hali wa anta tusyahiduni. Kenapa engkau bertanya kepadaku mengenai keadaanku, sedangkan engkau melihat keadaanku bagaimana, wahai Hasan al-Basri, gitu ya. Bagaimana engkau melihati aku, bagaimana senangnya aku, bagaimana aku telah diampuni oleh Allah, bagaimana aku telah dimuliakan oleh Allah, bagaimana aku telah mendapatkan nikmat daripada Allah. Dan engkau, ya Syekh, khudh kitabak. Nah, maksudnya itu ya. Wa anta ya Syekh kan kharajta min adh-dhaman. Khudh kitabak. Dan aku, wahai Syekh, engkau tidak perlu lagi menjamin aku. Ambil kitab engkau, ambil tulisan engkau. Itulah hajat li ba'da ilaih. Aku tidak punya hajat lagi untuk tulisan engkau itu. Kemudian terbangun Sayyidina Hasan al-Basri, maka melihati, ternyata terbangun dari mimpi, maka dia memegang tulisan tangan beliau sendiri yang tadinya diserahkan kepada Syam'un. Masya Allah. Masya Allah ikhwan. Demikianlah sedikit uraian mengenai manaqib daripada Hasan al-Basri yang kita baca dari kitab Tadhkiratul Auliya yang dikarang oleh Fariduddin Al-Attar. Untuk selanjutnya insyaallah kita akan membuka sedikit uraian mengenai Sayyidina Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar adalah salah seorang murid daripada Imam Hasan al-Basri. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi saya menyampaikan dan bagi antum yang mendengarkan. Lebih dan kurang saya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Wala Allah yanfa'u bil mutakallima wasami fa yadkhulani fi syafaati hadzal nabiy syafi wa yatarawahani bi rawhi dzalika na'im wa bil tawhu wa unib wa lafu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.